Pada suatu malam yang hangat di bulan September 2022, ketika udara musim gugur awal menyelimuti kota New York dengan nuansa tenang dan langit mulai gelap, Rockstar Games tengah sibuk dengan aktivitas rutinnya. Di kantor pusat mereka, para pengembang dan desainer tenggelam dalam pekerjaan, mengerjakan proyek game terbesar dekade ini, Grand Theft Auto V. Namun di balik ketenangan itu, sebuah kejadian luar biasa perlahan mengancam. Seorang pengembang tiba-tiba menerima pesan aneh di layar komputernya, sebuah notifikasi yang tidak seharusnya ada. Ia ragu sejenak, kemudian mengklik pesan tersebut. Seketika suasana kantor berubah drastis. Panik menyelimuti ruangan ketika para karyawan menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan sebuah pelanggaran keamanan yang besar, serangan langsung terhadap rahasia dagang salah, satu game paling dinanti dalam sejarah. Di sisi lain dunia, di sebuah kamar hotel di Oxfordshire, Inggris, seorang remaja bernama Arion Kurtaj duduk tenang di tepi ranjangnya. Ia baru saja melakukan pelanggaran keamanan digital yang mengejutkan dunia. Dengan usia baru menginjak 17 tahun, Arion bukanlah remaja biasa. Ia menderita autisme dan ADHD, namun ia juga seorang jenius komputer yang memimpin kelompok peretas terkenal bernama Lapsus Dollar. Kelompok yang sebelumnya telah menjadi headline karena serangan siber terhadap perusahaan besar seperti Uber dan Nvidia. Sejak usia 13 tahun, Arion sudah akrab dengan dunia komputer. Bermula dari aktivitas sederhana seperti curang dalam game, ia merasakan sensasi mengontrol dan memanipulasi sistem komputer yang kemudian berkembang menjadi obsesi yang lebih serius. Pada 2019, Arion mulai menguji kemampuannya dengan meretas situs web secara acak, sekadar untuk melihat apakah ia mampu. Dunia peretasan pada masa itu dipenuhi komunitas terdesentralisasi yang tertutup, dan Arion pun bergabung dalam berbagai ruang obrolan rahasia. Melalui interaksi ini, ia mulai menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam pelanggaran data skala besar. Koneksi ini, selain memberinya ilmu baru, juga mengisi kekosongan sosial yang mungkin tidak bisa ia dapatkan di dunia nyata. Pada 2021, bersama seorang rekan bernama Everin, Arion membentuk kelompok Infinity Recursion. Kelompok ini terkenal dengan metode ekstrem, termasuk membuat surat perintah palsu menggunakan akun email penegak hukum yang diretas. Mereka menggunakan surat tersebut untuk meminta data sensitif dari berbagai perusahaan. Target utama mereka adalah individu dengan aset kripto besar yang disimpan di bursa daring. Teknik utama mereka adalah SIM swapping, mengambil alih nomor ponsel korban untuk mengakses akun mereka. Meskipun sukses secara finansial, kelompok ini gagal menarik perhatian besar yang diidam-idamkan Arion. Setelah bubar, sisa anggotanya, termasuk Arion, membentuk Lapsus Dollar, sebuah kelompok yang akan menjadikan Arion sebagai tokoh pusat dalam sejarah peretasan digital modern. Serangan pertama mereka yang menonjol adalah terhadap Kementerian Kesehatan Brasil, di mana mereka mengganti layanan kesehatan penting dengan halaman tebusan dan mengklaim mencuri lebih dari 50 terabita data. Meski sebagian besar data berhasil dipulihkan dari cadangan, serangan ini membuktikan bahwa Lapsus Dollars bukan sekadar ancaman iseng. Berbeda dengan kelompok peretas lain yang fokus pada eksploitasi teknis, Lapsus Dollars lebih menekankan pada rekayasa sosial, memanipulasi manusia, bukan hanya sistem. Mereka mempelajari struktur organisasi, mencari kontak penting, lalu mengirim email phishing yang meyakinkan, menyamar sebagai IT atau eksekutif untuk mendapatkan kredensial. Mereka bahkan pernah mengarahkan situs perusahaan otomotif Brasil ke situs dewasa, hanya untuk membuktikan kekuasaan mereka. Saat Lapsusor mulai mendapatkan perhatian global, Arion menikmati ketenaran. Mereka menggunakan Telegram sebagai pusat, informasi membocorkan detail setiap serangan. Bahkan ketika media belum mengekspos mereka sepenuhnya, grup ini terus membangun citra misterius dan berani. Di sisi lain, Arion terlibat konflik pribadi dengan seorang hacker muda lain bernama KT, pemilik situs doxing populer Doxpin. Arion mencoba membeli situs tersebut, namun gagal mengelolanya dan terpaksa menjual kembali dengan kerugian besar. Perseteruan ini membuat Arion didox dan identitasnya diungkap ke publik, termasuk tuduhan bahwa ia telah mencuri lebih dari 300 Bitcoin melalui berbagai operasi sibernya. Meskipun tertangkap pada Januari 2022, kurangnya bukti membuat pihak berwenang melepaskannya.
Namun, bukannya berhenti, Arion justru kembali menyerang. Kali ini menargetkan perusahaan yang jauh lebih besar seperti Microsoft. Ia membocorkan 37 GB data internal termasuk source code, membuat FBI turun tangan dan mencantumkan Lapsus dalam daftar paling dicari. Ketika tekanan semakin kuat, ia berusaha menyuap KT untuk membersihkan namanya, tapi malah dibalas dengan exposure tambahan. Pada akhirnya pihak berwenang Inggris menangkapnya lagi. Kali ini, bukti cukup kuat. Mereka menemukan iPhone yang terhubung langsung dengan akun yang digunakan dalam peretasan Rockstar. Ia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan anak muda dan digambarkan sebagai pribadi yang tidak stabil, merusak properti, dan mengaku akan kembali ke dunia peretasan. Pada Agustus 2023, ia dinyatakan tidak layak untuk diadili secara pidana karena kondisi mentalnya. Meski terbukti bersalah, pengadilan tidak bisa membuktikan niat kriminal secara hukum, meninggalkan hukuman seperti perawatan psikiatri atau kerja sosial. Kerugian yang diakibatkan oleh Lapsus dolar mencapai jutaan dolar, termasuk lebih dari 3,5 juta hanya dari pihak Rockstar. Dengan kisahnya yang belum selesai, dan kelompoknya yang kini tenggelam tanpa jejak, banyak yang percaya bahwa para anggota Lapsus dolar masih aktif, lebih hati-hati, lebih tersembunyi, dan mungkin tengah merencanakan serangan berikutnya, menunggu momen untuk kembali mengguncang dunia digital.